warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Doa buat. Doa susah. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Wahyu. Oh, Wahyu. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, berarti di sini yang tidak masuk hanya Wahyu ya. Oke. Oke. Sebelum Ibu menyampaikan materi, ada yang tahu kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Oke, apa ya? Benda-benda di lingkungan sekitar manusia dan lingkungan. Oke, kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 3 tentang apa? Benda-benda di lingkungan sekitar manusia dan lingkungan. Oke, kita akan mulai tentang dampak akibat manusia. Dampak-dampak akibat manusia di lingkungan. Oke, ada yang tahu dampak-dampak akibat manusia di lingkungan? Ya, ada apa? Banjir. Banjir, iya. Ada lagi? Bayu? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Ada lagi yang tahu? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Dampak-dampak akibat manusia di lingkungan itu ada banjir. Itu dampak dari ulah manusia. Yang kedua kebakaran hutan. Yang ketiga itu apa? Tanah longsor. Itu juga dampak dari manusia. Dan ada kegundulan hutan. Itu juga dampak-dampak dari manusia. Oke, Ibu akan memberikan gambar ilustrasi contoh dari akibat-akibat manusia. Ini ada banjir. Ini hanya ada 3 contoh, tidak apa-apa ya. Ada banjir, ada tanah longsor, dan ada kebakaran hutan. Oke, dibuka bukunya masing-masing. Ini sudah ada gambarnya. Coba diperhatikan. Kalau boleh Ibu tahu, ada yang tahu apa akibat dari banjir? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, apa Upin? Karena membuang sampah sembarangan. Oh iya, banjir itu dikarenakan apa? Membuang sampah sembarangan di sungai, di laut atau dimanapun. Kalau sembarangan akan terjadi kebanjiran. Itu akan sangat merugikan masyarakat, akan merugikan manusia. Jadi kita sebagai peserta didik, kita sebagai siswa, kita sudah bersekolah, kita harus menjaga kebersihan. Yang perilaku negatif jangan dilakukan, seperti membuang sampah itu jangan dilakukan. Oke? Yang kedua ini ada tanah longsor. Akibatnya ada yang tahu? Iya, Pre, silakan. Karena tanah tidak sama rata. Iya, karena tanahnya itu tidak sama rata. Antara tinggi dan rendah itu tidak sama, menjadikan pohon-pohon ini menjadi longsor. Ya, ini biasanya di daratan tinggi. Itu kebanyakan terjadi tanah longsor. Yang ketiga, kebakaran hutan. Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Oh iya, Arvin. Karena banyak tanaman kering dan tidak ada penghijauan. Oh iya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang kebakaran. Ini karena tidak ada kan sekarang ada penggundulan hutan tadi ya. Karena menebang pohon secara liar kan akhirnya tidak ada tanaman yang tumbuh, tanamannya kering, menjadikan gampang untuk terkena kebakaran. Jadi kita harus menjaga dengan cara apa? Reboisasi, supaya tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik dan segar. Oke. Sekarang sudah tahu ya dari dampak-dampak akibat manusia di lingkungan, sudah paham ya?
nanti dipelajari lagi. Sekarang kita melanjutkan materi tentang pantun dan syair. Oke. Pantun dan syair. Ada yang tahu pengertian dari pantun? Ada yang tahu pengertian dari pantun? Ada. Ya, siapa? Alia, coba. Apa pengertian pantun? Iya. Puisi lama, ya. Pengertian pantun dan syair itu memang merupakan puisi lama, tapi ada pengertiannya lagi. Pantun itu pengertiannya yaitu merupakan salah satu jenis puisi lama, betul, yang sangat luas dikenal di dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun itu memang sangat terkenal bahasanya di Nusantara. Ya, seperti Jarjit itu kan suka pantun ya. Ya, padahal itu juga dari daerah mana itu, ya? Itu tidak hanya di Indonesia saja, dimanapun mengetahui pantun semuanya. Sekarang syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Cuma bahasanya itu sangat kiasan. Bahasanya kiasan. Sekarang ciri-ciri dari pantun. Oke. Ciri-ciri pantun di buku sudah ada ya. Sudah ada, bisa Ibu bacakan lagi. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ada 4 baris ya. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Sajaknya pantun apa? Api-api. Iya, pantun bersajak AB. Baris pertama dan kedua merupakan apa? Sampiran, betul. Baris ketiga dan keempat? Isi. Itu ada 2, dibagi 2 ya di dalam pantun. Terus syair, ciri-cirinya setiap bait terdiri dari 4 baris, sama seperti pantun. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Sajaknya syair apa? A. Kalau pantun tadi apa? Api. Syair A. Semua baris adalah isi, tidak ada sampiran di dalam syair. Terus bahasanya biasanya kiasan. Contohnya apa tadi? Di buku sudah ada contoh pantun. Ada yang mau maju ke depan untuk membacakan pantun? Oke, silahkan Alia. Tepuk tangan dulu untuk Alia. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa 2, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Tepuk tangan buat Alia. Oke, itu tadi pantun seperti itu. Coba kalau yang syair, ada yang mau membacakan? Oh ya, silahkan Arvin. Indonesia negeri yang ku cinta, ramah penduduknya, aman lingkungannya, pemandangannya tampak di mata, sungguh indah tiada duanya. Ya, tepuk tangan buat Arvin. Sudah ya, itu cara membacakan puisi dan pantun. Kalau pantun itu cara membacanya seperti dengan tertawa, bisa dengan nasihat. Pantun nasihat ada ya dengan teka-teki, seperti gombalan jatuh cinta itu bisa dipantunkan juga. Jarjit kan juga toh pantunnya juga selalu bercanda Jarjit. Kalau syair itu membacanya itu terlalu masuk ke puisi. Jadi syair itu membacanya seperti puisi. Seperti itu. Oke, tadi sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tadi kertasnya sudah Ibu bagi ya. Kertas yang kemarin sudah Ibu bagi kan ya? Sudah dibawa? Nah, kertas itu nanti dibuat peta konsep seperti ini. Misal ciri pantun. Tadi ada berapa, Li? 5. 5. Seperti ini. Membuatnya petanya seperti ini ya.
berbentuk beda tidak apa-apa. Yang penting nanti di sini ada tulisan dari ciri-ciri pantun dan syair. Ibu akan membagi kelompok karena tadi ada yang tidak masuk. Jadi kelompok 1 ada Alia sama Bayu, tidak apa-apa ya. Kelompok 2 ada Golvin, Arvin, dan Pre. Ya, silakan dikerjakan. Seperti ini tadi cara-caranya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu sekarang mau lihat hasilnya berkelompok kalian. Bagus dan benar atau tidak. Sekarang coba ciri-ciri dari pantun. Siapa? Kelompoknya siapa? Pantun Golvin. Ya. Bisa maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Iya, ayo. Bersajak api-api tiap Baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus tiap bait terdiri atas 4 baris. Selanjutnya baris merupakan sampiran. Yang kelima baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, tepuk tangan dari kelompok 2 tadi. Oke, coba tadi ciri-ciri pantun sudah, sekarang ciri-ciri syair. Dari kelompok 1 sudah. Iya, silakan Alia maju. Bersaja semua baris adalah isi. Bahasanya biasanya kiasan. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Oke, tepuk tangan buat Alia. Kita sudah mengetahui ciri-ciri pantun, pengertian, dan kita sudah membuat peta konsep ya. Selanjutnya yaitu tentang benda-benda di lingkungan sekitar manusia dan lingkungan. Oke. Pertama, di sini ada 3 jenis benda. Apa saja yaitu 3 jenis benda? Benda cair, benda padat, terakhir benda apa? Benda gas. Oke, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu benda cair itu apa aja? Sebutkan. Ada yang tahu benda cair? Apa? Air. Apa lagi? Iya, terus? Oli. Terus sirup, terus? Bensin. Iya, seperti itu benda yang cair. Nah, cair ini contohnya ada air, cat, dan oli. Ini merupakan benda cair. Bentuknya ini bisa berubah-ubah. Jika ini gelasnya berbentuk lonjong, akan lonjong. Seperti itu. Oke, yang kedua itu benda padat. Ini, apa contohnya benda padat? Ada Meja, kursi, HP, dan ada lain sebagainya. Apalagi sendok, garpu, pensil, seperti itu, lemari. Itu juga benda padat. Yang terakhir itu benda gas. Ya, ini gambarnya. Ini termasuk benda gas. Udara. Udara itu termasuk benda gas. Semuanya ini benda-benda di sekitar manusia dan lingkungan, semuanya berfungsi, sangat berfungsi bagi kita. Apalagi air, benda cair, itu juga berfungsi bagi manusia. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pertama apa? Dampak pantun dan syair. Yang ketiga, benda-benda di sekitar manusia dan di lingkungan. Oke, ada yang
ada yang bisa menyimpulkan ketiga materi tadi? Ada yang bisa? Oke, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya yaitu tentang pelajaran tema 1, tema 3 tentang apa tadi? Benda-benda di lingkungan sekitar manusia dan lingkungan. Itu tadi ada dampak-dampak dan menjerumus ke pantun dan syair. Yang ketiga tentang benda-benda tadi. Kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan supaya dampak-dampak yang tadi pertama tidak terjadi di bumi ini. Terus yang kedua, dari pantun dan syair kita bisa mengolah kata dengan cara berpantun, dengan cara bersyair. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan dari benda-benda ini semuanya berfungsi. Tidak ada yang tidak berfungsi. Oke? Semuanya sudah dipelajari. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kita pulang, kita berkegiatan bersenang-senang dulu sebelum pulang. Kita bernyanyi sayonara. Ada yang tahu lagu sayonara? Kita bernyanyi, coba. 1, 2, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Saya nyanyi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke, sudah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.